Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 5. Perkenalkan nama saya Korbazi dengan NPM 22610076. Dan saya Nela Fisti Malika Rahma dengan NPM 22610098. Saya Sofia Rizky Anindya dengan NPM 22610053. Saya Desina Putasari NPM 22610057. Dan saya Sinta Amelia dengan NPM 22610078. Di sini kita akan mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul Sistem Mendukung Keputusan Berinvestasi untuk Mahasiswa dan Edukasi. Seperti yang sudah kita sama-sama ketahui sekarang, bahwasannya investasi merupakan salah satu cara yang paling banyak diminati oleh para generasi muda dan mahasiswa dalam mencapai kebebasan finansial mereka. Namun, berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, bahwasannya hanya sebagian kecil masyarakat yang benar-benar memahami investasi dengan baik. Hal ini tentunya menjadi sebuah tantangan yang sangat besar untuk kita semua dalam rangka mendorong generasi muda dalam membangun kebiasaan investasi yang sehat dan benar. Dan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Yuwana Rizky Oktaviani pada tahun 2020 mengatakan bahwa dengan semakin meningkatnya minat masyarakat dalam berinvestasi, hal ini malah dimanfaatkan oleh sebagian oknum untuk melakukan penipuan dengan kedok investasi. Bursa Efek Indonesia sebagai pusat perdagangan saham dan instrumen keuangan lainnya seharusnya dapat membuat kebijakan dan program-program yang konkret dalam menurunkan atau meminimalisir isu-isu penipuan yang memang mengatasnamakan investasi. Sejauh ini, Bursa Efek Indonesia telah melakukan berbagai upaya, termasuk program-program secara langsung yang telah dilaksanakan di berbagai perguruan tinggi, seperti program sekolah pasar modal, kemudian juga wajar investor melalui pasar modal, dan lain sebagainya. Namun, kami rasa Bursa Efek Indonesia perlu secara intens memberikan edukasi ataupun pembelajaran secara online juga terhadap generasi muda ataupun mahasiswa yang memang membutuhkan pemahaman lebih terkait dengan literasi keuangan ataupun instrumen-instrumen investasi, sehingga kasus-kasus penipuan dapat diminimalisir dengan bertambahnya kemampuan ataupun pemahaman dari mahasiswa itu sendiri. Berdasarkan tantangan tersebut, kami mencoba merancang sistem untuk mengatasi tantangan tersebut. Sistem yang pertama yaitu ada analisis portofolio investasi. Yang pertama itu ada pemantauan kinerja portofolio yang mencakup satu grafik waktu nyata. Sistem ini menampilkan fitur untuk perubahan nilai aset portofolio secara langsung dengan grafik interaktif. Contohnya data harga saham, obligasi, reksadana. Yang kedua itu ada laporan ROI atau Return on Investment. Sistem ini menghitung tingkat pengambilan investasi dalam periode tertentu. Yang ketiga itu ada komparasi aset. Fitur ini membantu pengguna untuk membandingkan performa aset dari dalam portofolio. Yang kedua itu ada diversifikasi portofolio. Yang pertama ada analisis diversifikasi, yaitu sistem yang mengevaluasi seberapa besar alokasi aset di dalam portofolio berdasarkan sektor. Contohnya, sektor teknologi pertambangan berdasarkan jenis aset, saham, obligasi, reksadana, dan geografis seperti domestik, internasional. Yang kedua itu ada rekomendasi rebalancing, yaitu fitur yang menyarankan menyusun ulang portofolio untuk menjaga keseimbangan risiko dan keuntungan investasi. Yang ketiga itu ada heatmap risiko, yaitu fitur untuk menampilkan tingkat risiko masing-masing aset dalam portofolio berdasarkan volatilitas ataupun korelasi dengan pasar. Fitur yang kedua yaitu ada penggunaan algoritma machine learning dalam prediksi pasar. Yang pertama itu ada pengumpulan data terkait data real time, pengambilan harga saham, volume penjualan, volatilitas, dan berita pasar secara langsung. Yang kedua itu ada data historis, yaitu penyimpanan data historis untuk mendukung pembelajaran dengan model machine learning. Yang ketiga itu ada data sentimen, yaitu analisis teks dari media sosial untuk
menilai sentimen terhadap aset tertentu. Yang kedua itu ada pemrosesan data yang mencakup normalisasi data, yaitu mengatur nilai-nilai ke dalam skala yang seragam. Yang kedua itu ada deteksi dan penanganan data hilang, menangani data yang tidak lengkap dengan interpolasi ataupun metode lainnya. Yang ketiga itu ada ekstraksi fitur, yaitu menambahkan informasi seperti indikator teknis, RSI atau MACD untuk meningkatkan analisis. Model yang ketiga yaitu model algoritma machine learning. Yang pertama itu ada regresi linear, yaitu model sederhana untuk memahami hubungan linear data pasar. Yang kedua itu ada support vector machines atau SVM, yaitu sistem yang digunakan untuk mengklasifikasikan aset dan pola pasar berdasarkan analisis data historis. Yang ketiga itu ada LSTM atau long short term memory, yaitu fitur yang dirancang untuk mendeteksi pola jangka panjang pada data deret waktu. Yang keempat itu ada random forest, yaitu memanfaatkan ensemble learning untuk prediksi yang lebih stabil. Oke, untuk fitur yang ketiga ada pengembangan dashboard manajemen risiko. Fitur ini untuk membantu investor atau mahasiswa dalam mengelola risiko secara efektif serta membuat keputusan yang lebih baik dan informatif. Yang pertama ada identifikasi risiko. Identifikasi risiko ini juga terbagi atas 3 macam. Yang pertama hot map risiko, itu menampilkan risiko aset yang berdasarkan volatilitas, korelasi pasar atau nilai exposure terhadap sektor tertentu. Untuk yang kedua, klasifikasi risiko. Klasifikasi risiko ini juga dibagi menjadi 3, ada yang tinggi, menengah, ataupun yang rendah. Untuk yang ketiga, analisis rasio faktor risiko. Mengidentifikasi faktor-faktor pada aset ini yang utama itu mempengaruhi pada tingkat risiko. Yang kedua seperti suku bunga, inflasi, maupun sentimen. Untuk yang kedua, evaluasi pada risiko. Yang pertama ini value at risk atau VAR untuk menghitung potensi kerugian pada portofolio dalam periode tertentu. Untuk yang kedua itu analisis stress fitur, menguji ketahanan portofolio terhadap perubahan kebijakan ekonomi. Yang ketiga, profil resiko pengguna. Ini tuh menyesuaikan tingkat resiko dengan profil investasi pengguna. Contohnya tuh seperti konservatif, moderat, dan agresif. Untuk yang ketiga, visualisasi fitur pada data resiko. Seperti yang pertama, grafik pie dan bar. Fitur ini itu menampilkan jenis aset atau wilayah geografis. Untuk yang kedua, grafik tren. Grafik tren ini menampilkan perubahan risiko yang ada pada waktu-waktu tertentu. Untuk yang ketiga, dashboard interaktif. Dashboard interaktif sendiri ini untuk melihat risiko pada tiap-tiap aset. Untuk yang keempat, rekomendasi dan tindakan risiko. Ini ada 3 macam. Yang pertama itu rekomendasi dan rebalancing. Itu maksudnya menyusun ulang portofolio untuk mengurangi resiko. Untuk yang kedua, peringatan resiko. Ini itu maksudnya dapat memberi notifikasi saat resikonya tuh sudah penuh atau mencapai batas pada resiko. Yang ketiga ini strategi diversifikasi. Ini tuh untuk mengurangi dampak resiko pada portofolio. Untuk yang keempat, integrasi sumber data eksternal dan internal ini itu dibagi berbagai macam, ada 5. Yang pertama, pengumpulan data real time. Untuk yang kedua, integrasi data dan historis. Yang ketiga, analisis sentimen pasar. Jadi dibagi gitu ya. Yang keempat, validasi dan pembersihan data. Untuk yang terakhir, fitur peringatan data penting. Oke, berikutnya adalah implementasi dari analisis portofolio investasi. Yang pertama ada pemantauan kinerja. Skill kita untuk menarik data harga saham menggunakan Finance, menghitung ROI harian atau mingguan menggunakan Pandas, membuat grafik interaktif dengan Plotly. Yang kedua ada diversifikasi portofolio, menghitung matriks korelasi antara aset menggunakan
Big Orange menjalankan optimalisasi portofolio dengan diberi effort, membuat perhitungan risiko menggunakan Seaborn Headmap. Yang ketiga ada dashboard dan laporan. Mengintegrasikan backend Python dengan dashboard dash menyediakan opsi untuk laporan Excel atau PDF menggunakan library XLS, Equirator atau FPDF. Oke, untuk materi selanjutnya adalah penggunaan algoritma machine learning dalam prediksi pasar. Yang pertama adalah pengumpulan data dengan tujuan mendapatkan data pasar yang relevan, harga saham, volume, sentimen berita, dan lain-lain sebagai dasar analisis. Menggunakan metode yang pertama ada sumber data, yang kedua ada teknologi pengumpulan, yang kedua ada peprosesan data dengan tujuan membersihkan, mengubah, dan mempersiapkan data untuk digunakan dalam model machine learning dengan metode yang pertama ada data cleaning, yang kedua ada vector engineering, yang ketiga ada normalisasi data, yang ketiga ada model algoritma machine learning dengan tujuan menggunakan algoritma prediksi untuk memperkirakan pergerakan harga pasar atau indeks berdasarkan data historis dan filter yang telah diproses. Dengan model yang digunakan, yang pertama ada regresi linier, yang kedua ada random forest, yang ketiga ada long short term memory atau LSTM, yang keempat ada support vector machines atau SVM. Oke, dengan pipeline implementasi teknologi yang pertama adalah pengumpulan data dengan langkah-langkah mengambil data historis pasar. Ada API seperti JV Finance atau Alpha Franchise untuk data saham. Contohnya adalah kode pengambilan data saham menggunakan Python. Yang B adalah data sentimen. Gunakan API Twitter untuk mengumpulkan tweet terkait saham tertentu. Yang C adalah penyimpanan. Gunakan Postgres atau SQL atau MongoDB untuk menyimpan data. Yang B adalah praprocessing data. Dengan langkah-langkah yang pertama adalah membersihkan data, menghapus missing values. Yang kedua adalah pembuatan filters atau moving average. Yang C adalah normalisasi. C adalah model algoritma machine learning. Dengan langkah-langkah yang pertama adalah menggunakan LSTM untuk prediksi time series. Yang B adalah evaluasi model menggunakan MSI atau mean squared error atau RMSI. Untuk materi yang terakhir adalah pengembangan dashboard manajemen risiko. Yang pertama adalah desain solusi teknologi. A. Identifikasi risiko dengan tujuan mengumpulkan data tentang risiko yang relevan dalam konteks bisnis, proyek, atau investasi untuk dianalisis. Atau B. Evaluasi risiko dengan tujuan untuk menilai dampak, impact, dan probabilitas dari setiap risiko yang telah diidentifikasi dengan menggunakan pendekatan. Yang pertama adalah skala evaluasi, metrik risiko atau low, medium, high. Yang kedua adalah metrik risk indicator atau CRIS untuk memberikan penilaian kuantitatif. Yang C ada data risiko dengan tujuan untuk menyediakan dashboard interaktif yang menampilkan data risiko untuk pemangku kepentingan. Menggunakan pendekatan yang pertama ada visualisasi grafis, yang kedua ada teknologi front-end, yang ketiga ada back-end. Yang D, rekomendasi dan tindakan risiko dengan tujuan memberikan rekomendasi berbasis data untuk mitigasi risiko dan pengambilan keputusan. Menggunakan pendekatan yang pertama ada rekomendasi berdasarkan data atau penyampaian informasi. Dengan implementasi teknologi yang pertama ada implementasi identifikasi risiko dengan langkah-langkah pengumpulan data menggunakan API seperti Alpha Fintech untuk data keuangan atau API peraturan pemerintah untuk data hukum. Yang B, penyimpanan data gunakan database PostgreSQL. Yang kedua ada evaluasi dengan langkah-langkah yang pertama adalah analisis matrik risiko dengan evaluasi risiko berdasarkan probabilitas dan dampak. Yang B ada model prediksi risiko menggunakan algoritma machine learning untuk evaluasi otomatis. Yang ketiga ada evaluasi data risiko dengan langkah-langkah yang pertama ada headman risiko menggunakan Python dengan Matplotlib dan Seaborn.
Yang B ada dashboard interaktif, menggunakan Dashkeeper untuk membuat aplikasi dashboard. Yang keempat ada rekomendasi dan tindakan risiko, menggunakan langkah-langkah yang pertama ada sistem rekomendasi, menggunakan algoritma Keynes untuk mengelompokkan risiko. Yang B simulasi dampak tindakan, untuk membuat simulasi berdasarkan pengurangan skor risiko. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu hasil transformasi digital. Transformasi digital yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia atau BEI dalam program edukasinya bertujuan untuk meningkatkan literasi dan inklusi pasar modal di Indonesia. Efektivitas program transformasi digital edukasi di BEI itu ada yang pertama itu peningkatan aksesibilitas, yaitu digitalisasi memungkinkan BEI menjangkau audiens yang lebih luas termasuk masyarakat di daerah terpencil. Selanjutnya ada efisiensi pelaksanaan program, yaitu penggunaan teknologi digital dalam program edukasi mengurangi daya operasional dari logistik. Nah, selain itu program peserta dapat mengikuti program edukasi kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya yang ketiga ada peningkatan partisipasi dan keterlibatan. Digital BEI itu telah meningkatkan partisipasi kepada masyarakat, terutama dari kalangan milenial yang lebih akrab dengan teknologi. Interaksi melalui media sosial dan platform digital lainnya juga meningkatkan keterlibatan peserta dalam program edukasi. Dan yang keempat, peningkatan angka literasi dan inklusi keuangan. Selanjutnya yang keempat ada peningkatan angka literasi dan inklusi keuangan. Transformasi digital dalam edukasi pasar modal berkontribusi pada peningkatan literasi keuangan masyarakat. Hal ini tercermin dari meningkatnya jumlah investor retail di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Yang kelima adalah ketersediaan data dan analisis. Melalui platform digital, BEI dapat mengumpulkan data partisipan untuk efektivitas materi dan metode yang digunakan. Dan yang terakhir ada tantangan. Meskipun efektif, transformasi digital mengatasi tantangan seperti keterbatasan akses internet di beberapa daerah dan kesenjangan digital yang perlu diperhatikan untuk memastikan inklusivitas. Dari materi yang tadi sudah disampaikan, di sini saya akan membacakan kesimpulannya. Implementasi analisis portofolio investasi berbasis teknologi memungkinkan perusahaan memahami kinerja aset secara forensik, sehingga dapat meminimalkan risiko dan memaksimalkan keuntungan. Penggunaan algoritma machine learning terbukti meningkatkan akurasi dalam prediksi tren pasar, membantu pengambilan keputusan yang lebih strategis berdasarkan data historis dan pola pasar. Pengembangan dashboard manajemen risiko memungkinkan pemantauan risiko secara real time, mempercepat respon terhadap perubahan pasar, dan meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Integrasi data internal dan eksternal membantu menciptakan sistem yang kaya informasi, mendukung analisis mendalam, serta memberikan wawasan yang lebih akurat untuk mendukung transformasi digital. Implementasi solusi teknologi ini memberikan hasil nyata berupa peningkatan efisiensi, pengurangan risiko, dan peningkatan daya saing perusahaan di era digital yang terus berkembang. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.